Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanan Al-Mukminin dengan NIM 11036251660 dari Prodi Manajemen Pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Karim dengan NIM 11036251101 dari Program Pendidikan Manajemen Pendidikan. Halo, perkenalkan, nama saya Raja Angga Saputra dengan NIM 116625002 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Rasyidi Putra Rizal dengan NIM 11036251155 dari Prodi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Fauzan dengan NIM 11036251158 dari Prodi Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat sebuah kasus nyata yang terjadi di dunia pendidikan. Sebuah peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi sekolah. Kasus ini adalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru bimbingan konseling di salah satu SMA yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, dunia pendidikan Kabupaten Bogor kembali diguncang isu tidak sedap ketika terungkap bahwa seorang guru BK berinisial M diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswinya. Kasus ini mencuat ke publik setelah diunggah oleh akun media sosial yang fokus pada pengawalan kasus kekerasan seksual hingga viral dan mendapat perhatian luas. Bagaimana modus pelaku? Salah satu korban berinisial L memberikan kesaksian yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa modusnya adalah sesi bimbingan konseling, kegiatan yang seharusnya bersifat aman dan membantu. Namun, pelaku memanfaatkan situasi tersebut dengan cara mengelus-elus paha hingga memeluk korban dari belakang saat kondisi kelas sepi. Biasanya setelah jam pulang sekolah, korban bahkan menduga tindakan itu sudah direncanakan oleh pelaku, mengingat kondisi yang selalu dipilih saat tidak ada orang lain yang lebih mengkhawatirkan. Korban menyebut dugaan pelecehan ini telah berlangsung sejak tahun 2023 dan terjadi beberapa kali kepada lebih dari satu siswi. Korban mayoritas adalah siswi yang datang untuk berkonsultasi, artinya mereka adalah siswi yang sedang dalam kondisi rentan dan mencari pertolongan, justru menjadi sasaran. Respon sekolah pun sempat dipertanyakan. Orang tua salah satu korban yang mengalami trauma datang ke sekolah untuk memastikan pelaku telah dinonaktifkan. Namun, mereka mendapati oknum guru tersebut masih mengajar. Baru setelah tekanan publik menguat, pihak SMA ini mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan atau mencoret inisial M dari daftar tenaga pendidik, disertai surat pernyataan pengakuan terduga pelaku. Secara hukum, korban berinisial L telah membuat laporan resmi ke Unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Bogor. Kapolsek Cibinong Kompol Joni Handoko membenarkan insiden ini dan menyatakan bahwa penanganan dilimpahkan ke Polres agar lebih efektif karena menyangkut perlindungan perempuan dan anak. Saat ini, status administrasi final guru tersebut masih menunggu keputusan resmi dari kantor cabang dinas KCD Pendidikan wilayah setempat. Kasus ini bukan sekedar urusan internal sekolah. Ini adalah potret nyata dari kegagalan sistem perlindungan peserta didik yang selama ini kita anggap sudah berjalan baik. Inilah yang menjadi landasan kelompok kami untuk menganalisis lebih jauh, tidak hanya dari sisi peristiwa, tetapi dari sisi ilmu perkembangan peserta didik. Terima kasih kepada anggota pertama kami. Di sini saya akan melanjutkan dengan membahas mengapa kasus ini mendesak untuk ditangani dan apa relevansinya bagi dunia pendidikan secara lebih luas. Pertama-tama, kita perlu memahami konteks relasi di sekolah. Guru BK adalah salah satu figur yang paling percaya oleh siswa. Mereka adalah tempat siswa mencurahkan masalah pribadi, akademik, hingga keluarga. Ketika kepercayaan itu dikhianati oleh tindakan pelecehan, dampaknya jauh lebih dalam dibandingkan kekerasan bagi orang asing. Ini adalah 4 bentuk pengkhianatan ganda. Pengkhianatan tubuh sekaligus pengkhianatan kepercayaan. Dari sisi skala dan dampak, beberapa korban dilaporkan mengalami trauma berat. Salah satu korban bahkan tidak mau kembali ke sekolah dan menolak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ini adalah sinyal yang sangat serius, karena bagi remaja, putus dari lingkungan sekolah dan sosial dapat berdampak domino pada masa depan akademik dan psikologinya. Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat. Contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
menjamin setiap anak bebas dari kekerasan seksual. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan mengamanatkan setiap sekolah untuk membangun lingkungan yang aman. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini sangat lemah. Terbukti dari fakta bahwa korban justru diancam akan dikeluarkan dari sekolah jika berani melapor. Dari sisi kepercayaan publik, tekanan masyarakat yang sangat terasa. Aktivitas dari Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia Bogor Raya mendesak kepala sekolah dan KCD untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak lagi bisa diam ketika institusi pendidikan gagal melindungi anak-anak mereka. Dari sisi tren nasional, kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya kasus serupa terjadi di SMAN 4 Kota Serang, di mana polisi juga menyimpulkan telah terjadi pelecehan seksual oleh oknum tenaga pendidik. Pola berulang ini mengindikasikan bahwa permasalahannya bersifat struktural, bukan hanya individual. Selanjutnya, urgensi penanganan kasus ini setidaknya meliputi 4 dimensi. Yang pertama, dimensi perlindungan anak. Jadi korban masih di bawah umur dan berhak atas perlindungan penuh negara. Yang kedua, dimensi psikolog. Trauma remaja yang tidak ditangani bisa menjadi luka seumur hidup. Yang ketiga, dimensi etika profesi. Jadi guru adalah profesi yang dilandasi kepercayaan dan tanggung jawab moral. Yang keempat, dimensi kelembagaan. Sistem pengawasan sekolah harus diperbaiki secara menyeluruh. Tanpa penanganan yang serius, kasus seperti ini akan terulang berulang. Dan setiap pengulangan adalah kegagalan kolektif kita sebagai masyarakat pendidik. Terkait alur penanganannya guru BK yang bersangkutan itu, di hari Rabu malam itu saya dapat informasi terkait dugaan kasus tersebut. Akhirnya saya langsung melapor ke ibu kepala sekolah. Hari Kamis juga dipanggil dan dirumahkan terlebih dahulu karena kita harus mencari tahu informasi selanjutnya. Kemudian hari Kamis sorenya dipanggil dan diberi teguran keras sama ibu kepala sekolah. Setelah itu hari Jumat pagi pihak dari sekolah itu ke keluarga korban untuk menyampaikan surat permohonan maaf dan surat perlindungan untuk korban itu. Kemudian di pas Jumatan kebetulan kan korban ASN P3K, jadi masih tetap kimop untuk absen, jadi hadir ke sekolah tapi sudah tidak bertugas sebagai guru BK lagi, jadi dibebas tugaskan. Setelah dibebas tugaskan, ketemu di masjid untuk selesai sholat Jumat di masjid sekolah. Nah, disitulah terjadi semacam kayak ribut-ribut kecil, tapi tidak sampai pemukulan dan tidak juga membawa senjata tajam pihak keluarga. Nah, di situ akhirnya langsung ibu kepala sekolah sebelum itu berkoordinasi dengan Pak KCD langkah-langkah apa yang harus diambil. Akhirnya di hari Sabtunya itu kami atau ibu kepala sekolah membuat surat penonaktifan yang bersangkutan itu sebagai P3K dan dilimpahkan ke KCD wilayah 1. Karena kami kan ASN itu ada ininya, dinas terkaitnya adalah KCD, jadi dilimpahkan ke KCD. Kita kini beralih ke analisis akademis. Saya akan menggunakan beberapa teori utama dalam perkembangan peserta didik untuk membedah kasus ini secara ilmiah. Teori pertama yaitu adalah psikosoikal Erik Erikson. Siswa SMA berada pada tahap perkembangan kelima dalam teori Erikson, yaitu identity versus role confusion yang berlangsung pada usia 12-18 tahun. Pada fase ini, remaja sedang aktif membangun identitas diri dan mencari tahu siapa mereka, apa nilai-nilai yang mereka pegang, dan siapa yang bisa mereka percaya. Guru adalah salah satu figur kunci dalam proses pembentukan identitas ini. Ketika seorang guru yang seharusnya menjadi mentor dan panutan justru melakukan pelecehan, maka terjadi krisis kepercayaan yang mendalam. Korban tidak hanya kehilangan rasa aman di sekolah, tapi juga dapat mengalami gangguan dalam pembentukan identitasnya.
Siapa yang bisa dipercaya dan apa saya pantas dilindungi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan tepat. Dapat menyebabkan role confusion yang berkepanjangan. Lalu teori yang kedua yaitu adalah perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Remaja SMA umumnya berada pada tingkat konvensional perkembangan moral di mana mereka mulai memahami pentingnya aturan hukum dan keadilan sosial. Mereka percaya bahwa otoritas seperti guru dan sekolah adalah penjaga keadilan. Namun ketika korban menyaksikan bahwa pelaku yaitu seorang guru mencoba menekan dan mengancam korban agar tidak melapor, dan bahwa sekolah tempat membiarkan pelaku tetap mengajar, maka kepercayaan moral ini akan hancur. Fenomena ini dikenal sebagai moral displacement, atau kondisi di mana individu menarik diri dari sistem nilai karena melihat bahwa sistem tersebut tidak bekerja dengan adil. Dampak jangka panjangnya bisa berupa sinisme terhadap hukum dan apatis terhadap institusi sosial. Yaitu selanjutnya adalah teori ketiga. Teori ketiga adalah attachment theory dari John Bowlby. Bowlby menjelaskan bahwa manusia secara alami membutuhkan figur secure attachment, orang yang dapat menjadi sumber rasa aman dan tempat berlindung. Guru BK secara fungsional diposisikan sebagai figur secure base di lingkungan sekolah, tempat siswa merasa aman dari berbagai masalah. Ketika figur ini justru menjadi sumber ancaman, terjadilah apa yang disebut dengan betrayal trauma. Trauma yang berasal dari pengkhianatan oleh orang yang dipercaya dan diandalkan. Riset menunjukkan bahwa betrayal trauma memiliki dampak psikologis yang lebih berat dan lebih sulit disembuhkan dibandingkan trauma dari orang asing, karena ia menyerang fondasi kepercayaan relasional seseorang. Selanjutnya adalah teori keempat, yaitu adalah ekologi perkembangan Uri Brovender. Brovender menggambarkan perkembangan anak sebagai hasil interaksi antara individu dengan berbagai lapisan lingkungan. Dalam kasus ini, mikrosistem atau sekolah gagal menjadi lingkungan yang aman. Pelaku adalah bagian dari sistem itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem yaitu adalah hubungan sekolah dan juga keluarga terputus karena ancaman terhadap korban menghalangi komunikasi terbuka. Lalu yang ketiga adalah exosistem, yaitu adalah kebijakan dinas pendidikan lambat merespon dan juga baru bergerak setelah tekanan dipublikasikan. Kegagalan ini semua pada lapisan ekologi ini menjelaskan mengapa dampaknya itu begitu besar gitu, dan mengapa korban merasa tidak punya tempat untuk berlindung. Berdasarkan analisis teori yang telah dipaparkan, saya akan menyampaikan rekomendasi solusi yang terstruktur dan berbasis bukti, yang tidak hanya reaktif terhadap kasus ini, tetapi juga preventif untuk masa depan. Solusi pertama, pemulihan psikologis korban. Pendekatan trauma-informed, prioritas utama adalah pemulihan korban. Korban yang mengalami trauma berat hingga tidak mau sekolah membutuhkan intervensi segera. Pendekatan yang direkomendasikan adalah trauma fokus kognitif, behavioral therapy, yang telah terbukti efektif untuk remaja korban kekerasan seksual. Penting untuk memastikan bahwa konselor atau psikolog yang mendampingi berasal dari luar institusi sekolah untuk menghindari konflik kepentingan dan membangun rasa aman yang baru bagi korban. Keluarga juga harus dilibatkan aktif dalam proses pemulihan. Karena teori attachment Bowlby menunjukkan bahwa figur attachment primer adalah kunci rekonstruksi rasa aman. Solusi kedua, reformasi tata kelola guru BK. Kasus ini mengungkap kekosongan pengawasan terhadap guru BK. Reformasi yang diperlakukan meliputi sesi konseling harus dilakukan di ruang berkaca. Lalu, evaluasi anonim oleh siswa terhadap guru BK minimal 1 kali per semester. Supervisi berkala oleh kepala sekolah atau koordinator BK dari eksternal. Pelatihan etika profesi konseling yang wajib dan terstandar bagi seluruh guru BK nasional. Solusi ketiga, pendidikan hak tubuh dan kesadaran kekerasan seksual. Berdasarkan teori Erikson, remaja dalam fase pembentukan identitas perlu dibekali dengan pemahaman kuat tentang body autonomy, hak atas tubuh sendiri. Kurikulum pendidikan seksualitas komprehensif perlu ditegarasikan ke dalam pembelajaran. Bukan sekadar sosialisasi satu sekali, siswa harus memahami apa itu pelecehan seksual dan bagaimana mengenali tanda-tandanya. Solusi keempat, sistem pelaporan aman dan independen. Fakta bahwa korban diancam saat akan melapor menunjukkan kelemahan fatal dalam sistem pelaporan internal sekolah. Setiap sekolah harus memiliki hotline, komite anti kekerasan, jaminan perlindungan bagi pelapor. Lalu solusi kelima, penguatan peran orang tua dan komunitas.
Ekologi Bronfenbrenner mengajarkan bahwa perkembangan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua perlu dilatih mengenali tanda-tanda trauma pada anak dan membangun komunikasi terbuka tentang keamanan di sekolah. Komunitas dan aktivis pendidikan juga memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal, seperti yang terjadi di dalam kasus ini, di mana tekanan publik justru menjadi pendorong utama respons sekolah dan aparat. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah memaparkan analisis komprehensif ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan refleksi kelompok dan kesimpulan akhir dari diskusi panjang yang telah kami lakukan. Kami sebagai kelompok memulai kajian ini dengan satu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana sebuah kasus yang terjadi di ruang konseling sekolah bisa mengajarkan kita begitu banyak tentang kegagalan sistem pendidikan. Jawabannya terletak pada jurang antara idealisme dan realitas. Secara ideal, sekolah adalah second home, rumah kedua bagi peserta didik. Guru BK adalah figur yang paling diharapkan untuk mampu memahami kondisi psikologi siswa. Namun dalam kasus yang terjadi di SMN di Kabupaten Bogor, idealisme itu runtuh, kepercayaan dikhianati, korban diancam, dan sistem perlindungan gagal bekerja. Dari sudut pandang teori perkembangan peserta didik, kasus ini mengajarkan kita bahwa yang pertama, lingkungan membentuk manusia. Benar bahwa ekosistem perkembangan anak menentukan siapa yang akan mereka jadi. Ketika ekosistem itu rusak, ketika sekolah menjadi tempat yang menakutkan, ketika guru menjadi ancaman, maka kita sedang menyabotase perkembangan generasi penerus bangsa. Kedua, fase remaja adalah fase yang paling rentan sekaligus paling penting. Erikson mengingatkan kita bahwa identitas yang sedang dibentuk di masa SMA akan menjadi fondasi kepribadian ketika dewasa. Trauma yang tidak ditangani di fase ini bukan hanya meninggalkan luka sementara, dia menjadi cetak biru penderitaan jangka panjang. Ketiga, kepercayaan adalah fondasi pendidikan. Kohlberg dan Bowlby dari sudut pandang yang berbeda sama-sama menunjukkan bahwa kepercayaan adalah inti dari relasi yang sehat antara peserta didik dan pendidik. Ketika kepercayaan itu dicabut secara paksa, maka seluruh proses pendidikan ikut terdistorsi. Refleksi kelompok kami adalah bahwa kita tidak boleh menunggu kasus berikutnya untuk bertindak. Setiap sekolah, setiap orang tua, setiap guru, dan setiap pengambil kebijakan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diahlikan untuk memastikan bahwa anak-anak kita aman untuk belajar. Kesimpulannya, kasus guru BK di SMN di Kabupaten Bogor ini adalah kasus pelecehan seksual yang berlapis yang terjadi sejak 2023, melibatkan relasi kuasa guru siswa yang salah digunakan dan diperparah oleh ancaman terhadap korban serta keterlambatan respon institusi secara teoritis. Dampaknya menyentuh krisis identitas, kerusakan penalaran moral, betrayal trauma, dan kegagalan ekosistem perlindungan. Solusi yang dibutuhkan bersifat multidimensi, yaitu pemulihan korban, reformasi pengawasan BK, pendidikan hak tubuh, sistem pelaporan independen, dan penguatan peran orang tua serta komunitas tanggung jawab yang tidak berhenti pada hukuman pelaku. Ia harus berlanjut pada perbaikan sistem secara menyeluruh. Kami menutup presentasi ini dengan harapan sederhana namun penuh makna, bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang harus merasa takut pergi ke sekolah. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu, ia adalah tempat di mana manusia muda bertumbuh, dan pertumbuhan itu hanya bisa terjadi dalam keamanan, kepercayaan, dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.